Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali masih di Cafe Matematika, tentunya masih bersama dengan Mas Sulis. Baik, di sini kita akan melanjutkan parte yang pertama kemarin. Kita sudah sampai pada soal nomor 5 untuk pembahasan persiapan ASPD tahun ini. Kita akan melanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Oke, di sini terlihat bahwa ya, perhatikan tabel akar pangkat 2 dengan pembulatan 2 tempat desimal berikut. Nah, jadi di sini ya, ini ada tabel tentang akar kuadratnya. Akar 1 itu 1, akar 2 1,41, akar 3 itu 1,73, akar 4 2, akar 5 2,24 dan seterusnya gitu ya. Nah, baik, kita akan mencari nilai ini yang ditunjukkan ini ya. Nah, jadi gambar pada kalkulator di layar laptop itu tertulis seperti ini. Nah, ini kalau diperbesar ya, di zoom gitu, itu hasilnya adalah seperti ini ya. Ini. Nah, kita akan mencari nilai ini. Itu baik. Dengan menggunakan tabel akar tadi ya. Nah, baik. Kita akan coba jawab ya. Dari 4 akar 150 dikurangi 3 akar 24 ya, kemudian dibagi dengan 2 akar 27 ditambah akar 3. Baik, ini akan sama dengan 4 kali ya, jadi akar 150 ya. 150 ini kita cari pembaginya yang bisa diakar. Nah, yang bisa diakar itu adalah 25. Jadi ini bisa kita tuliskan ya, akar 150 itu yaitu 25 dikali 6. Ya. Kemudian dikurangi 3, akar 24 itu ya, 24 itu berasal dari perkalian 4 kali 6. Nah, kemudian dibagi akar 2, akar 27 itu bisa kita rubah menjadi 9 kali 3. Nah, ditambah akar 3. Oke. Kemudian kita ingat bahwa akar A kali B itu kan sama dengan akar A kali akar B gitu ya. Nah, sehingga akar 25 kali 6 itu sama dengan akar 25 kali akar 6. Nah, sehingga di sini 4 dikali akar 25 itu adalah 5. Kemudian kali akar 6. Dikurangi 3, akar 4 itu 2, berarti kali 2. Ya, akar 6. Kemudian ya, ini akar 9 itu 3, berarti 2 kali 3, 2 kali 3 akar 3 ditambah akar 3. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ini 4 kali 5 itu 20, berarti 20 akar 6 dikurangi ini 3 kali 2 yaitu 6 akar 6. Baik. Kemudian ini 2 akar 3 berarti 6 ya. 6 akar 3 ditambah akar 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 20 akar 6 kurangi 6 akar 6 itu berarti 14 akar 6. Kemudian 6 akar 3 tambah akar 3, ini akar 3 ini berarti ada angka 1 di depannya, ya, 1 kali akar 3 itu berarti 6 tambah 1 itu 7, ya, akar 3.
Sehingga diperoleh ini 14 bagi 7 itu 2, akar 6 per akar 3 itu akar 2. Nah, kita lihat di sini tadi akar 2 itu adalah 1,41 di sini ya. Nah, ini jadi akar 2 itu 1,41. Maka bisa kita tuliskan di sini ya. Yaitu 2 kali 1,41. Nah, sehingga diperoleh berapa ini? 2,82. Jadi hasilnya ini ya. 2,82. Jadi jawabannya adalah D. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, ada Euler di situ. Euler lahir di Basel 15 April 1707. Penemuan Euler yang terkenal adalah rumus Euler untuk polihedron. Nah, setiap bangun ruang polihedron yang tertutup tunduk pada persamaan yang menghubungkan jumlah titik sudut, jumlah rusuk, dan jumlah sisinya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, ini adalah prisma. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya sampai prisma segi N. Nah, kita lihat di sini banyak titik sudutnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak rusuknya ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian banyak sisinya ada 5 ya, sisinya yang yang tegak itu ada 3, terus atas dan bawah berarti ada 5. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk prisma segi 4 itu banyak titik sudutnya ada 8. Kemudian banyak rusuknya ini ada 4, 12 ya, 12. Kemudian banyak sisinya itu 1, 2 yang tegaknya 4 berarti 6. Oke. Nah, kemudian banyak titik sudut pada prisma segi 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang bawah juga 5 berarti 10. Dan di sini banyak rusuknya 5, 5, 5. Berarti 15. Ini banyak sisinya ada 7. Oke, dan selanjutnya ini ternyata kita bisa memperoleh ya suatu rumus ya. Ternyata ini kan kalau prisma segitiga itu banyak titik sudutnya adalah 3 kali 2. Kalau prisma segi 4 berarti 4 kali 2, 8. Kalau segi 5 berarti 5 kali 2. Berarti ini juga 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, dan seterusnya kalau N, nah prisma segi N berarti berapa ini? Yaitu 2 kali N atau N kali 2, 2N. Baik. Yang ini ternyata ini 3, ini 9 berarti 3 kali 3. Ini 4, segi 4, ini 12 berarti 4 kali 3. Ini 5, ini ketemunya 15 berarti 3 kali 5. Dan seterusnya berarti kalau N, ya, maka ini menjadi 3N. Tuh. Kalau ini ternyata ini sisinya alasnya segitiga, ini banyak sisinya 5. Kalau prisma segi 4 sisinya 6. Kalau segi 5 ini 7. Nah, berarti kalau segi 6 kita tahu berapa, yaitu 8. Ternyata hanya N ya, prisma atau 6 tambah 2, 5 tambah 2, 4 tambah 2. Berarti kalau N maka ini sama dengan berapa? N tambah 2. Sehingga kalau jumlah titik sudut dan rusuk pada segi 10, ya, jadi ini segi 10, itu rusuk ditambah titik sudut, ya, titik sudut tambah rusuk, gitu ya. Itu ternyata rusuknya itu kan 3 kali N, berarti 3 kali 10, berarti 30. Titik sudut itu 2 kali N, berarti 2 kali
10 berarti 20. Maka sama dengan 50. Ya. Ternyata ini jawabannya betul. Oke. Kalau betul nomor 2, nah, kalau betul ini kan kemungkinan A atau B. Nomor ini pasti salah ya, karena tidak ada angka satunya. Nah, jika di sini yang ada adalah angka 2, maka pernyataan nomor 2 itu pasti salah. Kemudian kita cari yang ketiga. Prisma yang memiliki 30 rusuk adalah segi 6. Kita lihat ya, nomor 3 di sini ya. Rusuk itu rumusnya kan 3N ya. 3N. Nah, di sini diketahui prisma yang memiliki 30 buah rusuk. Nah, artinya apa? 30 sama dengan 3N. Maka 30 dibagi 3 itu sama dengan N. Maka kita ketahui bahwa N itu sama dengan 10. Jadi segi 10. Di sini segi 6, berarti salah. Maka yang betul adalah ini, pasti ya. Hanya kita cek saja nomor 4 ya, cek nomor 4. Ya. P kurangi V tambah R. P-nya itu 2N. P kurangi V tambah N, tambah R. Tambah R. Berarti P-nya 2N dikurangi V-nya 3N ditambah R. R-nya itu adalah N plus 2. Oke. 2N kurangi 3N min 1. Min 1 tambah N 0. Nah, berarti 0 tambah 2. Itu sama dengan 2. Jadi untuk nomor 4, untuk setiap prisma sekian berlaku ya, P kurangi V tambah R itu sama dengan 2. Ya. Jadi betul. Ya, saya kira cukup mudah. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Perhatikan gambar proses pembelahan bakteri. Nah, ini. Jadi ini membelah menjadi 2. Suatu bakteri mampu membelah diri setiap 20 menit menjadi 2. Pada suatu saat seorang terinfeksi 5 bakteri. Artinya pada saat 0 menit itu ada 5 bakteri. Karena membelahnya itu setiap 20 menit sekali, berarti menit yang ke-20, menit yang ke-40, menit yang ke-60, menit yang ke-80, kok plusnya ya, dan plusnya. Oke, menit ke-80, menit ke-100, kemudian menit ke-120, ini kan 2 jam ya, ini 2 jam. Nah, karena membelahnya menjadi 2 setiap 20, berarti ini dikali 2, berarti 10. Kali 2, 20. Kali 2, 40. Kali 2, 80. Kali 2, 160. Kali 2, 320. Nah, kita lihat di sini bahwa pada 2 jam itu bakterinya itu ada 320 bakteri. Berarti jawabannya adalah D. Itu. Lanjut lagi. Nomor 9. Perhatikan daftar persentase bunga tunggal per tahun di suatu bank. Kalau jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, maka bunganya 9%. Tapi kalau jangka waktunya itu 1 tahun sampai 2 tahun, itu 10% bunganya. Tapi kalau di atas 2 tahun,
itu bunganya 12%. Nah, di sini ada cerita, Pak Adi menabung di bank sebesar 5 juta. Jadi yang diketahui tabungan awal itu sama dengan 5 juta. Oke, dan dipotong biaya administrasi sebesar 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Dilihat di sini bahwa bunganya adalah bunga tunggal ya. Bunganya adalah bunga tunggal. Nah, bunga tunggal. Berarti kita cari bunganya atau uang seluruhnya. Ya, uang seluruhnya itu ada berapa? Jadi rumusnya kan tabungan akhir itu sama dengan bunga ditambah tabungan awal. Nah, bunga itu terdiri dari P per 100, persentasenya dikalikan banyaknya bulan, yaitu 18 per 12 bulan, dikali tabungan awal, yaitu 5 juta. Nah, kemudian di sini kita akan cari ya. Ini 100-nya kita bagi dengan 100, ini kita coret 2 ya. Nah, sehingga tinggal 50.000. 18 bagi 6 itu 3, 12 bagi 6 itu 2. Berarti 3 per 2. Ya. Oh iya, P-nya 10% ya ini ya, 10%. 10%. Karena kita langsung kita tuliskan ya. Berarti 10 kali 3, 30. 30 kali 30 dibagi 2, 15. 15 kali 5. Ya. Ini 15 dikali, nah 10 kali 3 itu 30, 30 bagi 2 itu 15 ya, kali 50.000. Tapi tabungan akhir ini masih tambah tabungan awal ya, tabungan awal. Jadi ini ditambah 5 juta. Oke, berapa ini? Berarti ini 15 kali 5 itu 75 ya. 75 0 ya, 750.000 itu bunganya, kemudian ditambah tabungan akhirnya 5 juta, maka hasilnya adalah 5.750.000. Itu tabungan akhirnya, tetapi di sini ada, coba kita lihat soalnya. Nah, ini dipotong. Nah, dipotong 5.000 per bulan. Nah, padahal di sini ada berapa bulan? Ya, 18 bulan. Nah, itu berarti dipotong dengan 18 bulan. Jadi tabungan seluruhnya itu sama dengan 5.750.000 dikurangi 18 dikali 15.000. 15.000 atau 5.000 ya? Kita lihat ya, dipotong 5.000 maksudnya ya, kok 15 ya. 5.000. Nah, coba dihitung. Ya, betul ya. Jadi berapa ini? Ini 90.000. 90.000. Artinya
5.750.000 dikurangi 90.000. Baik, itu berapa ini hasilnya ya? Saya taruh di atasnya aja. Hasilnya 566. Ya. 560 atau 5.666.000. Salah. Ini puluh ya. 5.660.000. Rp5.660.000. Jadi yang C jawabannya. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 10. Nah, seorang pedagang membeli baju 200.000. Pedagang tersebut menginginkan untung 20%. Berarti di sini diketahui harga belinya itu 200.000. Kemudian harga sebelum diskon, diskonnya kan 25% inginnya. Tapi sebelum didiskon itu masih punya keuntungan 20. Berarti harga jual sebelum diskon, yaitu karena untungnya 20%, ya berarti kan modal tambah atau pembeliannya ditambah 20%. Nah, pembeliannya itu kalau keseluruhan itu berarti 100%. 100 tambah 20 berarti 120%. Dikali 200.000. Ya, dikali 200.000. Ya, hasilnya ini dibagi 12/10. Baik, ini kita sederhanakan. Ini bagi 10, 12, bagi 10, 10, berarti 12/10. 12/10 itu bisa disederhanakan 6/5, ya, kali 200.000. Nah, sehingga berapa ini? Ini kalau di 200 bagi 5 itu 40, berarti 6 kali 40. 240.000. Ini harga sebelum diberikan diskon. Nah, sekarang kalau diberi diskon tapi masih untung 20%. Berapa ya? Jadi harga jual setelah diskon itu berarti diskonnya 20%, 25%. Berarti 125% per 100 dikali 240.000. Nah, ini kalau kita hilangkan nolnya 2, ini juga 2. Oke, berarti tinggal ini 125 kali 200, 2.400. Berarti
berapa ini? 300 ya. 300.000. Nah, maka ini harga jualnya. Ya. Baik, gimana, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian dulu, nanti kita sambung lagi di part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.